Mata Kuliah Administrasi Pertanahan. Topik ke-72 dari 90 topik. Kebijakan penggunaan tanah, bagian pertama. Dasar dan sumber hukum utama pengaturan penggunaan tanah terdapat dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Ketentuan Pokok Agraria, disingkat UU-PA, yakni dalam pasal-pasal sebagai berikut. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Pasal 2 Ayat 1, atas dasar ketentuan dalam Pasal 33 Ayat 3 UUD 1945 dan hal-hal sebagai dimaksud dalam Pasal 1, bumi, air, dan ruang angkasa, termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya itu pada tingkatan tertinggi dikuasai oleh negara. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Pasal 2 Ayat 2, hak menguasai dari negara termaksud dalam ayat 1 pasal ini memberikan wewenang untuk hal berikut. 1. Mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan, dan pemeliharaan bumi, air, dan ruang angkasa, dan sebagainya. 2. Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dan perbuatan-perbuatan hukum yang mengenai bumi, air, dan ruang angkasa. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Pasal 2 Ayat 3, wewenang yang bersumber pada hak menguasai dari negara tersebut pada ayat 2 pasal ini digunakan untuk mencapai sebesar-besarnya kemakmuran rakyat dalam arti kebahagiaan, kesejahteraan, dan kemerdekaan dalam masyarakat dan negara hukum Indonesia yang merdeka, berdaulat, adil, dan makmur. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Pasal 13 Ayat 1, pemerintah berusaha agar usaha-usaha dalam lapangan agraria diatur sedemikian rupa sehingga meninggikan produksi dan kemakmuran rakyat sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 2 Ayat 3 serta menjamin bagi setiap warga negara Indonesia derajat hidup yang sesuai dengan martabat manusia, bagi diri sendiri ataupun keluarganya. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Pasal 14 Ayat 1, dengan mengingat ketentuan-ketentuan dalam Pasal 10 Ayat 1 dan 2, pemerintah dalam rangka sosialisme Indonesia membuat suatu rencana umum mengenai persediaan, peruntukan, dan penggunaan bumi, air, dan ruang angkasa, serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya. 1. Untuk keperluan negara. 2. Untuk keperluan peribadatan dan keperluan-keperluan suci lainnya sesuai dengan dasar ketuhanan yang Maha Esa. 3. Untuk keperluan pusat-pusat kehidupan masyarakat, sosial, kebudayaan, dan lain-lain kesejahteraan. 4. Untuk keperluan memperkembangkan produksi pertanian, peternakan, dan perikanan serta sejalan dengan itu. 5. Untuk keperluan memperkembangkan industri, transmigrasi, dan pertambangan. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Pasal 15, memelihara tanah termasuk menambah kesuburannya serta mencegah kerusakannya adalah kewajiban tiap-tiap orang, badan hukum, atau instansi yang mempunyai hubungan hukum dengan tanah itu dan dengan memperhatikan pihak yang ekonominya lemah. Kebijakan penggunaan tanah yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 secara garis besar merupakan kekuasaan dari negara untuk mengatur dan menyelenggarakan penggunaan dan pemeliharaan bumi, air, termasuk ruang angkasa, sebagai upaya untuk meninggikan produksi dan kemakmuran rakyat serta menjamin setiap warga negara Indonesia dalam hal derajat hidup yang sesuai dengan martabat manusia, bagi diri sendiri, ataupun keluarganya. Penggunaan tanah menurut UU-PA diprioritaskan untuk keperluan negara, peribadatan, keperluan sosial, kebudayaan, memperkembangkan produksi pertanian, peternakan, perikanan, memperkembangkan industri, transmigrasi, dan pertambangan. Tata guna tanah adalah rangkaian kegiatan-kegiatan penataan, peruntukan, penggunaan, dan persediaan tanah secara berencana dan teratur sehingga diperoleh manfaat yang lestari, optimal, seimbang, dan serasi untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat dan negara. Dengan demikian, kegiatan tata guna tanah atau penatagunaan tanah merupakan pengaturan penggunaan tanah yang meliputi penggunaan permukaan bumi di daratan dan penggunaan permukaan bumi di lautan. Secara singkat, pelaksanaan tata guna tanah adalah mewujudkan ketentuan-ketentuan pasal 14 dan 15 UU-PA, yaitu perencanaan penggunaan tanah dan usaha-usaha pemeliharaan tanah yang meliputi usaha mempertahankan kesuburan tanah dan mencegah kerusakannya. Istilah-istilah lain yang berkaitan dengan tata guna tanah adalah land use yang berlaku di daerah perdesaan atau rural area, dan zoning yang dilaksanakan di daerah perkotaan atau urban area. Dapat ditarik perumusan mengenai arti penatagunaan tanah sebagai serangkaian kegiatan penataan, penyediaan, peruntukan, dan penggunaan tanah secara berencana untuk mencapai sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Dalam penatagunaan ini, diusahakan dan direncanakan penggunaan tanah yang sesuai dengan data kemampuan fisik tanah,
dan keadaan serta perkembangan sosial ekonomi masyarakat sehingga dapat dihindari salah tempat dan salah urus dalam penggunaan tanah, dan perubahan penggunaan tanah dapat lebih dikendalikan. Dirumuskan sebagai kebijakan pembangunan, dalam Repelita 5 Era Orde Baru, bahwa tata guna tanah dimaksudkan untuk meningkatkan pelestarian produktivitas dan mutu tanah serta untuk pencegahan kerusakan dan kemerosotan kesuburannya. Juga, dimaksudkan untuk memberikan pedoman dan pengarahan dalam meningkatkan efisiensi penggunaan tanah yang tersedia untuk berbagai kegiatan pembangunan. Dalam penatagunaan tanah, perlu ditingkatkan usaha penetapan hutan lindung, suaka alam, dan wilayah perlindungan khusus lainnya untuk menghindari bencana ekologis di kemudian hari. Penatagunaan tanah juga diperlukan untuk memberikan perlindungan masyarakat tradisional dan suku terasing. Dalam upaya mewujudkan misi penggunaan tanah sebagaimana terkandung dalam UU-PA, pemerintah kemudian mengeluarkan berbagai peraturan yang merupakan operasionalisasi dari ketentuan-ketentuan yang telah ada dalam UU-PA. Peraturan yang berkaitan secara langsung diantaranya, 1. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, 2. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah. Demikianlah materi topik ke-72, Administrasi Pertanahan. Channel ini akan sangat membantu pemahaman mahasiswa yang sedang kuliah di berbagai perguruan tinggi, dan wawasan bagi masyarakat umum. Untuk pemahaman yang lebih baik, putar dan dengarkan video tutorial berulang-ulang. Subscribe dan like, agar Anda mendapatkan update tutorial lainnya. Bagikan juga link video ini, agar teman lain mendapatkan manfaat channel ini. Terima kasih. Sampai jumpa.